pribadi, saya sangat tidak menerima, karena keputusan majelis hakim tadi tidak mempertimbangkan statuta yayasan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mempertimbangkan AD dan ART yayasan. Ya. Karena dari keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang PTS di Indonesia itu, peraturan pelaksanaannya adalah statuta. Nah, di dalam statuta bertentangan sama sekali. Rektor tidak bisa periode ketiga. Karena di dalam statuta kami, Universitas Satyawiyata Mandala Nabire, itu periode pertama, periode kedua, periode ketiga sudah masa jabatannya berakhir. Jadi rektor atas nama Dr. Andus P. Suripati itu masa jabatan periode ketiga tahun 2021-2025 itu tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Kok bisa diterima oleh pengadilan Nabire? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peraturan surat edaran menteri. Surat edaran menteri bukan suratnya yang dimaksudkan. Nah, yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim adalah peraturan perundang-undangan yang termuat di dalam surat edaran menteri. Itu yang harus dipertimbangkan. Nah, kemudian yang ketiga, rektor periode pertama kok tidak dibahas oleh majelis hakim. Yang dibahas hanya periode pertama, dan periode kedua, dan periode ketiga. Nah, kemudian yang berikut itu, kalau akademisi model seperti ini yang dia ajar kepada masyarakat tambah bodoh dan tambah hancur negara ini. Rakyat ini mau bawa kemana? Masyarakat mau bawa kemana? Hukum tidak berlaku lagi, undang-undang tidak berlaku lagi. Nah, jadi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang PTS. Terus satu hal lagi tadi saya lupa. Yang ketiga itu, yang keempat itu kok surat dari LLDT wilayah 14 kok ditanggapi, dipertimbangkan, sementara surat edaran menteri atas nama menteri, surat edaran Dirjen Dikti kok tidak dipertimbangkan? Mana yang lebih tinggi? LLDT atau Kopertis yang lebih tinggi, atau Dirjen Dikti atau menteri yang lebih tinggi? Di dalamnya sudah tercantum semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang PTS. Kok majelis hakim tidak bisa melihat itu? Nah, kemudian yang berikut itu masalah yayasan. Pengurus yayasan itu dipecat, diberhentikan dengan tidak hormat, tidak melalui prosedural. Ada aturan-aturan yang mengatur untuk memberhentikan pengurus yayasan. Nah, kemudian yang berikut lagi, rangkap jabatan itu tidak dipertimbangkan juga oleh majelis hakim. Kalau hukum di Indonesia seperti ini, nanti orang negara lain bilang republik ini hancur. Nah, sehingga
Kami akan tetap berusaha untuk naik banding. Dan ini saya katakan bahwa ini kemenangan yang tertunda. Kalau kemenangan yang tertunda tidak berhasil karena hukum di Indonesia tidak ada, masyarakat akan ambil alih kampus. Masyarakat akan ambil alih kampus. Karena ini kampus masyarakat, bukan kampus pemerintah. Ini tidak ada undang-undang di Republik ini kalau perlakukan perundang-undangan seperti ini. Masyarakat bisa ambil alih kampus. Bapak mau tanya ini toh. Ya, tadi putusan Ya. itu keputusannya bagaimana? Dibata atau di ini Keputusan atau kita dilanjuti? ditolak. Ditolak. Oh. Iya, gugatan ditolak. Nah, dasar hukumnya jelas, bukti-buktinya jelas, fakta ada, kok bisa ditolak? Nanti selanjutnya ke PT Makassar atau di mana, Jayapura atau mana? Ke Jayapura, Jayapura. Iya. Banding. banding. Naik banding di Ya, pengadilan tinggi Jayapura. tinggi Jayapura. Ya. Bagaimana apa ya punya apa jawaban maupun replik, mereka mengakui 2 periode Iya. itu diakui tapi tidak dipertimbangkan oleh hakim. Iya. Iya. Itu suatu hal yang ini apa namanya tidak logis gitu. Kedua adalah surat di bawah surat edaran Iya. diakomodir, tapi surat edaran yang dibuat oleh kementerian tidak diakomodir. Iya. Itu apa? Tidak logis gitu loh. Kedua adalah statuta anggaran dasar tidak dipertimbangkan. Padahal surat edaran itu kan menjelaskan apa yang dikatakan oleh anggaran dasar Dan statuta. dan statuta. Itu tidak dipertimbangkan. Artinya apa? Ya artinya ya tidak logis lah pertimbangan mereka, pertimbangan majelis hakim. Jadi ya yang saya mau katakan bahwa banyak pertimbangan tidak logis yang disampaikan oleh majelis hakim, ya kita akan banding. Oke, pengadilan. Pengadilan tinggi Jayapura banding. Sekarang sedang berproses. Iya, Ya. dia tidak logis. Artinya ini ada kemungkinan apa ya? Apa yang tidak diminta tapi dikabulkan. Iya. Ini persoalan loh. Ultravirus kalau bahasa-bahasanya. Tapi saya belum baca. Seakan-akan pertimbangan itu apa ya, merupakan apa jawaban maupun tanggapan daripada tergugat. Padahal tergugat tidak semuanya berbicara begitu. Jadi kita sebentar lihat di ini lah, di apa namanya di banding saja. Iya. Kita sudah siap kok. Artinya banyak hal yang tidak logis di situ. Iya. Oke. Iya. Ya, Mau tanya apa lagi? Ada? Tidak. Cukup. Ini saja. Cukup. Iya. Siap. Bapak nama?